Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur dan bersukacita, mari kita sambut hari ini Minggu 24 September 2023. Bapak Sorgawi sudah siap untuk memberkati kehidupan rohani kita lewat renungan yang berjudul Mendapatkan Pujian dari Tuhan. Kita akan membaca satu ayat dari Injil Matius pasal 15 ayat 28, demikian bunyinya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, kemarin kita sudah mendengar dan merenungkan tentang perempuan Sirofenisia yang tidak pernah berputus asa. Hari ini kita melihat apa yang dia dapatkan selain apa yang dia mohonkan kepada Tuhan itu dikabulkan. Saudara-saudara, akhir dari semua yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini, ia mendapatkan pujian dari Yesus. Bukan saja apa yang dimintanya dikabulkan, tetapi ia juga mendapatkan bonus pujian dari Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, Yesus sangat jarang memberikan pernyataan yang memuji seseorang. Hal ini dilakukannya bukan karena ia pelit pujian, tetapi karena memang tidak ada yang patut ia puji. Perempuan Sirofenisia ini adalah salah satu yang mendapatkan pujian dari Yesus, dan ini sungguh luar biasa. Bukan semata-mata karena yang memuji adalah Yesus, tetapi terlebih daripada itu, karena yang dipuji adalah seorang yang berasal dari kalangan non-Yahudi. Mungkin tidak ada orang Yahudi yang dipuji oleh Yesus karena iman mereka yang besar. Ke-12 muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia pun tidak memperoleh pujian itu. Bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam yang menjalankan ibadah mereka dengan sepenuh hati pun tidak mendapatkan pujian darinya. Jadi, ketika Yesus berkata kepada perempuan Sirofenisia itu, "Hai ibu, besar imanmu," ini merupakan penghargaan dan pujian yang luar biasa. Lalu kira-kira bagaimana dengan hidup kita ini ya? Apakah kelak kita akan mendapat pujian dari Yesus? Setialah sampai akhir di dalam iman percaya kita kepadanya. Rasul Paulus berkata, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Filipi 2 ayat 12. Sebab ia tahu bahwa tidaklah mudah untuk mempertahankan iman kepada Yesus. Dunia dengan pesonanya yang luar biasa semakin memikat hati orang-orang beriman. Untuk itu, jika kita tidak memagari diri kita dengan firman Tuhan sebagai tembok pertahanan kita, maka kita akan kalah oleh siasat iblis. Ingatlah saudara, prestasi sesungguhnya bukan saat kita memulai, tetapi saat kita mengakhiri iman kita dengan baik. Karena itu marilah, datanglah setiap saat kepada Tuhan, karena kita tidak mampu bertahan sendirian. Kita butuh tangan yang lebih kuat untuk menopang hidup kita. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita, bukan dengan setengah hati, apalagi hanya orangnya yang datang ke gereja, ikut ibadah, tetapi hatinya tidak ada di situ. Sekalipun rintangan, tantangan, persoalan yang berat menghadang di jalan, kita tetap harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Bahkan ketika terkesan Yesus tidak mempedulikan kita, tetaplah mencari Dia. Maka Dia akan berbalik dan kita akan mendapatkan perhatiannya. Dan ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu rendahkanlah hati kita.
Kerendahan hati adalah kunci bagi kita untuk menerima pujian dari Tuhan Yesus. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudaraku, kerendahan hati perlu dimiliki oleh setiap orang percaya supaya kita senantiasa hidup berkenan di pemandangan Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melangkah dan berusaha untuk hidup berpadanan dengan apa yang menjadi panggilan kita dan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Dan dengan iman yang teguh, kita tetap setia menjalankan pekerjaan dan panggilan kita. Sebab setiap orang mendapatkan panggilannya masing-masing, supaya hidup kita semua ini memancarkan kasih dan kemuliaan Allah, menerangi dunia ini, memberi rasa pada mereka orang-orang yang hidupnya hambar, yang hidupnya tidak terarah, yang belum bertemu dengan Kristus Sang Juru Selamat. Kita ini alat Tuhan untuk membawa mereka datang kepada Yesus dan diselamatkan. Selalu mengedepankan kerendahan hati dan menjauhkan keangkuhan. Buang jauh-jauh keangkuhan yang seringkali berusaha menempel dalam diri kita, supaya kita dapat menjadi pribadi yang berkenan dan dipuji oleh Tuhan. Mari renungkan hal ini dalam-dalam. Waktunya sudah tidak lama lagi, di mana sebentar lagi Yesus Kristus akan datang menjemput orang-orang saleh-Nya. Sudahkah kita menjalankan panggilan kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Masih ada waktu, saudara. Jangan buang waktu sia-sia, karena kita tentu ingin mendapatkan pujian dan mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Engkau sudah mendidik kami hari demi hari, dan biarlah firman-Mu dan kuasa Roh Kudus membuat hidup kami semakin meningkat, kualitasnya semakin baik di pemandangan Tuhan. Pagi hari ini Engkau melihat hati kami masing-masing. Adakah di sana kerinduan untuk meniru sikap dari seorang perempuan kafir, perempuan asing yang akhirnya mendapatkan belas kasihan Allah karena dia memiliki ketekunan, kepercayaan yang teguh, kerendahan hati. Dia tidak menuntut, tetapi dia mohon belas kasihan dengan keyakinan yang teguh dan tak tergoyahkan. Tidak berputus asa, apalagi meninggalkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengerjakan apa yang telah kami terima 2 hari berturut-turut ini dalam diri kami, sehingga kami juga memiliki kualitas yang sama dengan perempuan tersebut ya Bapa. Terima kasih untuk teguran, untuk motivasi, dan segala nasihat yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan, kami akan simpan di dalam hati kami, dan kami akan melakukannya dengan bantuan Roh Kudus. Kami pasti menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan bangga kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seseorang yang mendapat pujian dan penghargaan bukan karena ia telah menerima sesuatu, tetapi karena dia telah memberikan sesuatu. Selamat beribadah. Mari kita beribadah dengan segenap hati, dengan hati yang rindu kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.